Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariana, calon guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Pidi. Tugas 31A8, koneksi antar materi, pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka dalam pengambilan keputusan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan asas-asas pendidikan yang dikenal sebagai Pratap Triloka. Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan yang sampai saat ini menjadi panutan dunia pendidikan Indonesia. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tut uri handayani. Umumnya, semboyan tersebut diterjemahkan menjadi di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Dalam filosofi Pratap Triloka ini, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat menarik tali benang filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu guru harus mampu menjadi teladan yang baik dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab, serta menjadi pembimbing pembelajaran yang menuntun kodrat anak sesuai dengan kompetensi dan jenjang usianya, serta merta menjadi pendorong yang handal untuk dapat selalu mendukung dan mendorong tumbuh kembang murid sesuai dengan potensinya. Demikian juga ketika dalam mengambil keputusan yang dihadapkan pada permasalahan dilema etika murid kita di dalam pembelajaran. Mendidik atau istilah among yang tetap pada menuntun pada kepribadian karakter anak yang seimbang. Budi luhur dikenal dengan keseimbangan holistik dengan olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran, saat mengambil keputusan yang bertanggung jawab, saya perlu mempertimbangkan beberapa nilai-nilai agar keputusan yang diambil dapat bersifat arif dan bijaksana. Mengutamakan kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Sebelum mengambil keputusan, seorang guru harus mengetahui dengan jelas permasalahan apa yang sedang terjadi agar keputusan yang diambil merupakan yang terbaik. Pengambilan keputusan berpegang pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli, juga dengan menggunakan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Pada saat melakukan kegiatan coaching, bimbingan apakah pengambilan keputusan tersebut sudah efektif? Coaching merupakan suatu komunikasi yang baik antara coach dan coachee. Coach hanya memberi pertanyaan pematik dan sebagai orang yang membimbing coachee untuk mencari jalan keluarnya. Sebagai guru mata pelajaran di kelas telah dapat mencari solusinya sendiri dengan mengubah metode mengajar mereka sesuai dengan keinginan siswa. Dampaknya, materi yang diberikan guru lebih cepat sampai kepada siswa. Tak ada lagi siswa yang keluar masuk kelas dengan alasan yang tidak jelas. Jadi, menurut saya, keputusan tersebut sudah sangat efektif. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Dalam studi kasus yang berkaitan dengan masalah moral atau etika,
Pengambilan keputusan akan sangat bergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh pendidik tersebut. Sebagai contoh, jika seorang pendidik menganut pada nilai kebenaran dan kejujuran, maka dalam contoh kasus dilema etika dan bujukan moral, maka ia tidak akan berkompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai kebenaran. Di sisi lain, jika seorang pendidik masih memiliki nilai rasa kasihan, maka pada studi kasus anak yang menyontek ujian matematik akan menyimpan rahasia tersebut demi berlangsungnya pendidikan anak tersebut di universitas pilihannya. Tentunya pengambilan keputusan ini sangat tergantung kepada nilai-nilai yang dipegang oleh pendidik yang bersangkutan. Tentunya setiap pendidik memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengambil keputusannya. Nah, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pada kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan, calon guru penggerak selama ini belum terlihat ada kendala atau hambatan. Sampai saat ini, keputusan yang diambil oleh calon guru penggerak masih dalam masa aman dan belum ada pro kontra dari sekolah atau masyarakat. Calon guru penggerak selalu melakukan kolaborasi dengan teman sejawat serta wali murid, sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan yang saya temukan di saat proses pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan kasus dilema etika, saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah harus membuat keputusan yang berlawanan dengan hati nurani dan harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Kita ada rasa kasihan tetapi melanggar kode etik. Misalnya, ada murid selalu datang terlambat ke sekolah. Setelah saya tanya, mengapa terlambat? Ternyata siswa tersebut harus merawat orang tuanya dan memberi makan ternak baru ke sekolah. Hal ini tentunya mengganggu proses pembelajaran siswa tersebut. Lebih kasihan lagi, sampai di sekolah siswa tersebut dihukum oleh guru piket. Jam pembelajaran tentu ketinggalan pelajaran. Dengan melihat kenyataan ini, pasti saya merasa kasihan jika anak ini tidak tuntas dalam pelajaran. Jadi, paradigma lingkungan sangat mempengaruhi dilema etika pada siswa. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita, tentunya kita sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dengan berbagai dilema etika pada siswa, tentu kita harus mengambil keputusan yang berpihak pada siswa dengan mempertimbangkan nilai karakter yang dimiliki murid, sehingga murid merasa diperhatikan oleh gurunya dan merdeka dalam belajar dengan cara memberi materi agar siswa tersebut dapat membacanya kembali di rumah. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan harus memberi nilai-nilai positif, menciptakan rasa nyaman dan aman pada murid. Keputusan yang kita ambil akan mempengaruhi perkembangan dan jiwa murid dalam belajar sampai masa yang akan datang. Contohnya, murid yang agak malas belajar dan nakal sejak SD, apabila dibimbing dengan baik sejak SD, maka
Setidaknya dia akan berubah sifat dan karakternya pada waktu SMP. Namun apabila selalu dalam menyikapinya, maka dia akan semakin malas dan bandel. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya. Di kesimpulannya, akhir modul 31, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan modul-modul sebelumnya, suatu hal yang berkaitan untuk mencapai merdeka belajar untuk siswa. Ki Hajar Dewantara dalam menuntut segala proses dan kodrat potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah maupun masyarakat. Proses pembelajaran di sekolah harus mampu melihat kebutuhan belajar murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Penyelesaian masalah yang dihadapi murid atau guru dengan pendekatan coaching. Pendekatan coaching merupakan salah satu pendekatan yang membantu teman sejawat dan murid untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri, dan hal inilah yang merupakan salah satu trik sebagai pendidik bisa mengetahui permasalahan yang dialami oleh murid atau rekan sejawat lewat pertanyaan pemantik saat coaching. Seorang guru yang baik harus mengetahui permasalahan yang dialami oleh rekan sejawat dan muridnya melalui coaching sehingga dapat menemukan solusi yang tepat. Dengan demikian, maka terciptalah budaya positif pada lingkungan belajar di sekolah dan komunitas praktisi, sehingga pendidik mampu membuat keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan siswa pun merdeka dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak.